Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Fazrul Hisam dengan NIM 21042173. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan laporan kuliah kerja lapangan Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup sebagai pengganti UAS. Adapun judul laporan KKLH saya yaitu Sistem Informasi dan Inovasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat. Dalam video ini saya akan memaparkan inti-inti pokok saja dari laporan saya, yaitu yang pertama mengenai latar belakang. Dalam era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang seperti saat ini, aparatur negara sebagai pelayan masyarakat perlu memberikan pelayanan sebaik-baiknya agar menuju pemerintahan yang baik atau good governance. Pelayanan yang diberikan dari aparatur negara kepada masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Terlaksananya urusan pemerintahan, terutama tercapainya suatu pelayanan publik yang baik, sangat didukung dengan adanya aparatur negara sebagai garis depan yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang handal, serta mampu melaksanakan keseluruhan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembangunan dengan efisien, efektif, terpadu, yang didukung oleh aparat negara yang profesional, bertanggung jawab, dan berkeadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah diberi kewenangan yang sedemikian luas oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk di dalamnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerahnya, terutama dalam bidang kependudukan dan catatan sipil, di mana dalam bidang tersebut pemerintah daerah berhubungan langsung dengan masyarakat. Di sisi lain, dengan dilaksanakannya otonomi daerah tersebut, muncul berbagai isu di kalangan masyarakat, di mana ternyata hak pelayanan yang diterima oleh masyarakat dirasa belum memenuhi harapan semua pihak, baik dari kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan pemerintah sendiri, terlebih dalam bidang kependudukan dan catatan sipil. Oleh karena itu, perbaikan terhadap pelayanan publik akan mempunyai implikasi luas, terutama dalam tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pelayanan publik tersebut dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat, dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan aktivitas pelayanan publik yang ditentukan oleh faktor. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat. Dan yang kedua, untuk mengetahui apa saja inovasi terbaru yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu tentang sistem informasi. Sistem adalah suatu kumpulan objek-objek yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain, serta menjadi satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan. Karakteristik sistem terdiri dari komponen sistem, batasan sistem, lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan sistem, dan lain-lain. Informasi adalah suatu hasil dari pengolahan data yang memiliki nilai tertentu dan bisa memberikan kegunaan bagi para penerimanya. Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian atau event yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Itu menurut Jogianto tahun 1999. Jadi sistem informasi adalah sekumpulan prosedur yang ada pada suatu organisasi dan memberikan informasi bagi pengambil keputusan untuk dapat mengendalikan informasi. Untuk membangun suatu sistem informasi diperlukan penggabungan beberapa elemen, yaitu hardware, software, user, dan data. Selanjutnya yaitu administrasi kependudukan. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tentang kependudukan, pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang dijelaskan di antaranya. 1. Penduduk adalah warga negara Indonesia atau WNI dan warga negara asing atau WNA
pemegang izin tinggal tetap di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, atau semua orang yang berdomisili di desa tersebut selama 6 bulan lebih, atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. 2. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang mempunyai hubungan darah dan orang lain yang tinggal dalam satu rumah atau bangunan terdaftar dalam kartu keluarga. Ketiga, kepala keluarga, laki-laki atau perempuan yang berstatus kawin, dan janda atau duda yang mengepalai satu keluarga yang anggotanya terdiri dari istri atau suami dan anak-anak. Keempat, anggota keluarga, mereka yang tercantum dalam satu keluarga, satu kartu keluarga dan 2 orang atau lebih, dan salah satu ada yang menjadi kepala keluarga. 5. Dinamika kependudukan. A. Kelahiran merupakan proses penambahan jumlah penduduk yang diakibatkan oleh hal dari satu perkawinan. B. Kematian merupakan proses yang diakibatkan oleh meninggalnya penduduk. Selanjutnya yang keenam, migrasi atau pindah terbagi menjadi 2 pengertian. Keluarga masuk merupakan proses penambahan penduduk yang berasal dari satu tempat ke tempat lain. B. Warga keluar merupakan proses pengurangan penduduk yang keluar atau pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang ketujuh, identitas kependudukan. Yang pertama yaitu NIK atau nomor induk kependudukan, merupakan nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia pada saat yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk. Yang kedua, B. Kartu tanda penduduk atau KTP, merupakan tanda bukti bagi setiap penduduk yang sudah berumur 17 tahun atau telah menikah yang terdaftar di wilayah pemerintahan. Selanjutnya yaitu tentang profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumatera Barat. Itu adapun struktur organisasinya yaitu Dinas Provinsi yang dikepalai oleh Kepala Dinas yaitu Dr. Handus Basril Rahman MH, dan sekretarisnya yaitu Ibu Haja Yulvina SEX MM. Adapun bawahannya yang mempunyai 3 bidang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai struktur organisasi ini. Selanjutnya yaitu misi Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing. 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan filsafat adat bersani syarak, syarak bercandi kitabullah. Yang ketiga, meningkatkan nilai tambah dari produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Keempat, meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil menengah serta ekonomi berbasis digital. Yang kelima, meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan. Keenam, meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan. Yang ketujuh, mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan serta berkualitas. Selanjutnya yaitu tugas Dinas Dukcapil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan provinsi dan yang ditugaskan kepada provinsi. Adapun fungsi Dinas Dukcapil yaitu yang pertama, penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kedua, penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Yang ketiga, penyelenggaraan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Yang keempat, penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dan yang kelima, penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya. Selanjutnya yaitu menyangkut masalah yang di awal tadi, yaitu untuk mengetahui sistem informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat. Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menyiapkan data dan informasi identitas penduduk berskala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, muktahir dan mudah diakses sehingga terjadi pertukaran data secara sistematik melalui sistem pengenal tunggal yang tetap menjamin dan menjaga kerahasiaan dokumen.
Penerapan SIA ini di Provinsi Sumatera Barat dalam perkembangannya sangat bermanfaat dan mendukung dalam menciptakan tertib administrasi kependudukan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, serta berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari waktu yang dibutuhkan dalam proses penerbitan dokumen yang semula membutuhkan waktu yang sangat lama. Dengan adanya SIA, proses penerbitan dokumen kependudukan di Provinsi Sumatera Barat dapat diterbitkan dalam waktu yang lebih cepat. Selain itu, standar pelayanan pada Dukcapil Sumatera Barat yaitu pelayanan yang pemberian hak akses serta pemanfaatan NIK dan kependudukan dan KTP elektronik kepada masyarakat. Kebijakan yang dibuat Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Bapak Dr. Andes Besri Rahman MM bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat juga menganggap bahwa kebijakan yang diambil tersebut tidak hanya dibuat atau diputuskan begitu saja, namun merupakan hasil dari pertimbangan dan pengamatan. Adapun kebijakan terbaru dalam Disdukcapil yaitu menyediakan sistem informasi layanan berbasis digital yang mana ini selaras dengan kebijakan di Kementerian Dalam Negeri. Dokumen kependudukan berupa kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, dan akta-akta lainnya telah ditandatangani oleh pejabat Dinas Dukcapil secara elektronik. Kebijakan ini telah diterapkan mulai tahun 2019. Inovasi digital ini memudahkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Selain TTE atau tanda tangan elektronik, kebijakan lainnya adalah pencetakan dokumen kependudukan menggunakan kertas putih ukuran A4 80 gram ini memudahkan masyarakat untuk mencetak sendiri dokumen kependudukannya. Pencetakan mandiri ini dapat juga dilakukan melalui Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM. Berbagai kemudahan ini merupakan wujud kebijakan Dukcapil dalam mengikuti perkembangan teknologi. Selain identitas kependudukan yang berbentuk fisik, Dukcapil juga mengeluarkan identitas kependudukan digital atau IKD. Adapun bentuk pelayanan sistem informasi yang dilayani oleh Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat yaitu 1. Pencatatan sipil, 2. Peristiwa penting, 3. Kelahiran, D. Lahir mati, C. Perkawinan, F. Pembatalan perkawinan, G. Perceraian, H. Pembatalan perceraian, I. Kematian, J. Pengangkatan anak, dan K. Pengakuan anak, yang I. Pengesahan anak, M. Perubahan nama, N. Perubahan status kewarganegaraan. Nah, itulah sistem informasi yang ada di Dinas Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu inovasi Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat tahun 2023. Yang pertama yaitu ALDI saja atau aktivitas digital ID di mana saja. IKD merupakan singkatan dari identitas kependudukan digital, adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui smartphone. Selanjutnya yaitu yang kedua, Kirana, fasilitas kartu identitas anak bersama Bank Nagari. Yang ketiga, Penari, pekan pelayanan pendaftaran penduduk sampai Nagari. Yang keempat, Pericapil, pemberian konsultasi layanan pencatatan sipil kepada masyarakat. Yang kelima, ada Salam Ganda, fasilitasi pelayanan penerbitan dokumen kependudukan warga pindah agama. Yang keenam, Sidalinmas, sistem informasi pendaftaran online masyarakat Sumbar. Yang ketujuh, Silaili, adalah sistem inovasi pelayanan online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat. Itulah inovasi yang selanjutnya yaitu Subdukcapil, survei kepuasan inovasi Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu ada Sibuk Data, merupakan sistem inovasi buku data kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya ada Ekin Dukcapil atau evaluasi kerja Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota se-Sumatera Barat. Selanjutnya ada Ampera, sistem informasi administrasi perjanjian kerjasama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya ada Ibu Ketin atau pengisian buku pokok kematian. Selanjutnya ada Lara Hati, aplikasi laporan harian layanan kabupaten atau kota. Nah, itulah inovasi-inovasi yang ada di Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat tahun 2023. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada laporan kali ini. Lebih dan kurang atau salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.